Selalu ada hikmah. Kali ini kau pengen belajar bareng Jimat, belajar untuk menaiki tangga karena kita tahu dengan kondisinya jalan dan beraktivitas tidak semudah yang biasanya. Yuk, langsung yuk. Jimat datang ke Koko ya, naik ya. Pelan-pelan. Bismillah. Nah, pegang ke Koko. Alhamdulillah. Yeay. Jimat bisa ya. Balik badan. Ore. Lihat ke kamera. Hebat kan Jimat? Iya. Hebat. Jimat hobinya apa sih? Hobinya main. Hobinya main. Ini emang ini usianya untuk main, untuk tambah banyak pengalaman. Yuk kita duduk lagi yuk. Ayo. Yuk pelan-pelan. Koko ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya. Nah, udah enak belum duduknya? Enak. Enak. Bantalnya aneh ya? Duduknya Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi dengan kondisinya begitu, untuk mulai jalan pun berarti agak ketunda ya, agak Iya, beda jadi dengan... yang pertama saya lakukan untuk pengobatan jimat, saya melakukan terapi mandiri. Oh, ada Dengan terapi cara mandiri. saya sendiri, dengan ide saya sendiri, dengan alat-alat sederhana buatan saya sendiri, dengan melihat kondisi dan keadaannya jimat kok, bertahap. Jadi dia kan bisa duduk nih di usia 4 tahun kok. Baru bisa duduk. Usia 4 tahun? Ya, di sana dia pernah bilang kok. Oh, tapi udah bisa ngomong di umur 4 Iya, tahun? 4 tahun udah bisa ngomong, cuman baru bisa duduk kok. Sebelumnya kan kayak dia tuh jalan kayak tidur terlentang. Iya, oleng itu. jadinya ya. Ya, jadi kayak yang tidur terlentang itu gak duduk kayak Ngebalik juga, ya, bisa gitu. kiri kanan. Bilang apa Jimat itu? Dia bilang gini, Pak, Jimat pingin deh berlari kayak anak normal yang lainnya. Mungkin itu permintaan yang simpel dan mudah untuk orang normal, Kak. Iya. Buat anak normal. Terasa sederhana bagi orang. Tapi buat Jimat itu hal yang luar biasa. Nah, di sana saya bertekad apapun kondisi Jimat, walaupun kondisinya beda dari anak normal lainnya, tapi saya akan terus berjuang dan berusaha yang terbaik supaya kehidupannya itu bisa seperti anak normal lainnya. Walaupun beda kondisi dan keadaan. Nah, di sana saya itu kayak ini Jimat dari duduk untuk belajar berdiri. Mulai berdiri. Nah, saya mikir tuh kok saya bikin alat sendiri. Pertama kan kalau belajar berdiri saya pegangin. Iya, berarti butuh kayak Iya. buat pegangan, buat tumpuannya. Iya, di sana saya terus lama-kelamaan saya bikin alat pegangan lah. Nah, setelah kuat untuk berdiri, udah seimbang berdirinya. Nah, terus saya bikin alat yang kayak melangkah, berjalan, Iya. kayak bambu itu yang Iya, pertama sih yang pegangan. muter-muter doang kok. Muter-muter doang di tempat, itu bertahap. Dari yang pertama 5 menit, 10 menit, kayak gitu. Iya. Nggak yang langsung lama gitu, enggak kok. Jadi melihat kondisi dan keadaannya Jimat dulu. Jangan ngomong kan, Pak, bosen nih. Ini aja gitu. Ya, terapinya di rumah mulu, di depan rumah mulu, keliling kampung dong. Dari sana saya pikir lagi. Nah, saya bikin lagi tuh roda yang dia bisa jalan tapi aman. Ketika dia capek jalan, bisa duduk, bisa saya dorong. Ih, luar biasa. Dari keterbatasan muncul kreativitas. Iya. Keren ya Jimat ya? Iya. Masya Allah. Kerasa sakit nggak sih Pak? Jimat kerasa sakit nggak sih? Kan apa ya, kalau kondisi kepalanya seperti ini, apa jadi lebih sering apa migren kah atau sakit kepala? Enggak. Atau sebetulnya biasa aja, cuma Jadi, berat aja? Pernah kayak terjadi Jimat itu yang tiba-tiba gak sadarkan diri tanpa ada gejala. Terus langsung ke rumah sakit? Saya nggak banyak ini lagi, saya bawa ke rumah sakit dan semua alat di rumah sakit itu dipasang. Sampai dokter pun Ternyata kenapa? ternyata udah gak sadarkan diri kok. Ada tekanan cairan di kepala. Karena mungkin Kalau otak. cairannya tidak lancar turun. Gitu. Cuman alhamdulillah Gusti Allah kasih kesempatan buat kami yang kedua. Itu Jimat itu langsung beberapa jam kemudian dia sadar dan seperti tidak terjadi apa-apa.
Suka Iya. ngaji nggak sama Bapak? Bareng. Hmm, masih? Diajarin apa aja, ngaji atau doa-doa pendek Surat-surat gitu, pendek. pengen denger dong, Jimat baca Kokoh dong. dengan surat-surat pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malik ya. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Surat Al-Fatihah ya. Iya. Alhamdulillah. Di matanya Jimat ngelihat ayah itu ayah yang kayak gimana sih, sosok yang kayak gimana? Baik. Baik banget. Apa lebihnya kan yang lain juga pada terlihat teman-teman juga punya ayah nih. Ngelihatnya wah, ayahnya Jimat mah beda dari yang lain. Apa tuh perbedaan? Apa ya? Bisa bikin alat-alat hebat ya. Iya kok, itu yang terakhir Mat ingat. Paling senang alat yang mana yang dibikinin? Paling senang itu yang roda tuh, kok. Yang roda? Iya. Jadi bisa keliling-keliling ya. Iya, kalau capek kan bisa duduk. Pemirsa, alhamdulillah ya. Ini perjuangan mereka yang bagi orang dianggap sulit. Tapi bagi merekanya uniknya dari tadi kalau ngobrol dirasa malah jadi sebagai suatu nikmat. Padahal bisa jadi ada yang hidupnya lebih berat, tapi hidupnya lebih ringan, tapi malah ngerasa menderita dan nangis terus. Maka Masya Allah, kita bakal ambil hikmah lagi lebih banyak dari beliau-beliau yang luar biasa ini. Kalian jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah.